lebih rileks. Niki rileks betul kalau sekarang. Terus untuk mengenang wali itu tidak harus hal-hal yang besar. Terus boten kedah takok carane tahajud, carane eling pangeran, lali donya niku keruwetan. Wis ruwet ra mesti dadi wali. Terus Allah Ta'ala itu Tuhan, pangeran itu Rabbul Alamin. Niku nanti nimbali Nabi Musa. Nabi Musa niku kalimuwah, termasuk Nabi keren. Nabi sing sidik-sidik lapor pangeran. Jadi cara beliau kok diuji Covid nggih lapore mbek pangeran. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa niku nate lara untu. Wong lara untu mestine kan mados puyer ta napa niku. Cara wong desa niku lara untu niku golek puyer 38. Niku tanglet pangeran. Ya Allah, saya ini sakit gigi. Saya harus gimana? Terus kata Allah, kamu nyari rumput ini kunyah, nanti kamu sembuh. Dicari, dikunyah, sembuh. Setelah itu sakit yang kedua, ndak konsultasi lagi sama Allah, sesuai resep nyari rumput itu, dikunyah tambah sakit. Protes kalian pangeran, ya Allah ini sesuai resep, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kemarin kamu iman sama saya, sekarang imannya sama rumput, silakan minta sembuh rumput gitu. Anggap baik wau khofifah ngoten. Jadi kita harus percaya doa. Terus ikhtiar, semua negara ikhtiar, kerja keras semuanya kerja keras, tapi pengendalinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bertauhid seperti itu Anda bisa berlatih dengan hal-hal yang ringan. Mboten ini latihan wali sing ringan mon, sing gampang-gampang. Misalnya saya beri contoh, saya berkali-kali memberi contoh analogi. Saya megang HP, HP itu rentan pecah. Kemudian di tangan kanan saya ada besi yang kuat. Terus Anda saya tanya, HP sama besi kuat mana? Pasti Anda jawab kuat besi. Oke, secara materi Anda benar, tapi Anda salah. Lupa bahwa pengendalinya saya. Saya punya rencana meluluhkan besi ini, saya hancurkan. Sementara saya punya rencana mengabadikan HP ini. Sehingga 5 menit setelah kamu ngomong kuat besi, besi ini hancur karena saya hancurkan. 10 tahun ke depan HP ini masih karena saya simpan. Sekarang HP sama besi kuat mana? Kuat mana? Nah, kiai ngoten niku, wonten Covid nggih monggo terserah Allah mawon. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus nggih sementing berkat barang. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus nggih sementing berkat barang. Terus tauhid nggih penting, berkah dunya nggih penting. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus serius. Allah itu siapa? Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Orang yang semuanya terserah dalam kendalinya. Makanya dalam pertanyaan tadi kalau Anda ditanya Allah, HP sama besi kuat mana? Secara materi ya Allah kuat besi, tapi nggih monggo terserah jenengan. Tak warai sampeyan. Nggih monggo terserah jenengan. Ini penting supaya kita berdoa itu tidak main-main. Masa Covid bisa dilawan dengan doa? Masa miskin bisa dilawan dengan doa? Apa hubungannya? Itu bodoh sekali pertanyaan. Doa itu anggap saja kayak logika tadi, Anda menyerahkan sesuatu sama man biyadihi malakutu kulli syai' atau lagu maqalidus samawati wal ard, yang megang kendali. Supaya kamu berdoa itu bisa itu. Nah, itu yang pelatihan tauhid. Lalu setelah tauhid itu mantap, ternyata Allah itu ya tidak mesti ngendikan serius. Nabi Musa itu kalimuwah dipanggil ke Turisina, takokane pangeran itu sederhana. Wa matil kabiyami ni kaya Musa. Musa kuwi nggawa apa? Musa niku pun ndruwedeg ape ketemu pangeran wis orang mau ketemu presiden, gubernur aja panik ini mau ketemu pangeran. Ternyata mau ditakoki Isa kayak nggawa apa? Ya Nabi Musa akhirnya rileks. Wah, ternyata tes-tesannya gampang, butuh tongkat gitu. Mbok nggawa apa ya? Nggih napa mawon atawakkau biha wa husyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu. Dia gangon Gusti gangon. Itu kemudian menjadi ilmu. Seorang kiai, seorang wali, seorang terhormat itu kalau manggil ajudan itu harus tanya yang nggak penting-penting. Wis mangan. Nabi mulai takoki wis disangu. Supaya orang itu senang. Santri diundang ditakoki piye oleh dadi kiai sukses ta ora? Waduh.
meriang. Terus dipengaruh ta ora? Ruwet anggere kiai ngono ki ruwet ngono ngandel. Boten ngaji wa matil kabiyamini kan apa? Ya. Islam juga gitu. Islam itu dikawal oleh hal-hal yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku di antara sing didhawuhna niku ail Islam khairun ya Rasulullah. Islam terbaik itu kayak apa? Jawab Nabi itu unik. Qal it'amut ta'am, sangger mangan-mangan. Semangan-mangan. Terus kula niku anggere dolan teng kiai-kiai kaya mangan. Dolan mriki niku ya tawani mangan. Nggih kados wong kelaparan ngoten. Tapi itu bagus. Kalau nate matur kalian Mbak Idris, Mbah Hamid itu diantara keahliannya dulu ngaji Jamul Jamek di Termas, dan saya mengenang beliau memang sebagai ulama. Karena tradisi Jawa Tengah itu kalau muji orang lebih ke ulamaannya. Itu luar biasa. Begini, saya berkali-kali bilang, sering didhawuhi Mbah Mun, wong iku aja mau ngaji kitab tok, pastikan Anda paham. Paham ngeten, ini penting ya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngetikan tasodaku walau bitol koti wajin, kamu harus sedekah meskipun hanya dengan wajah yang ceria. Oke, ulama secara formal di kitab-kitab fikih disebut senyum itu sunnah. Saya ulang lagi, senyum itu, tapi itu hukum formal. Karena tidak mungkin senyum kok diwajibkan. Tapi kalau Anda sudah melakukan atau mengalami atau di daerah tertentu yang harus berkompetisi, ini orang penjual narkoba, orang yang maksiat, yang fasik, senyum. Kamu yang jual kebaikan, mengajarkan kebaikan, merengut terus. Orang yang netral tentu milih yang senyum timbang yang merengut. Di kompetisi seperti ini kamu nggak bisa mengatakan tolqotu wajin sunat, pasti kamu katakan wajib. Begitu juga kowe sowan kiai di warung nganti keleleran, ketemu wong fasik dikon mangan-mangan. Cara wong netral dia milih semono mangan-mangan. Kalau kamu sudah paham seperti itu, kamu akan tahu kualitas dawuh Nabi tasaddaku walau bitolqoti masjid, bahwa itu tidak main-main. Capaian seperti itu tidak main-main. Makanya Bapak kalau ngendikan ke saya, gak kena ngaji guyon nice. Wong ning omah wis dibojo, wedi kredit, wedi tagihan. Bareng ngaji diamuk kiai ini. Terus sampai morondi. Jadi perlawanan terhadap kemungkaran, terhadap maksiat itu dulu ulama bikin rumus itu sederhana. Kalau orang mencari kesenangan lewat maksiat, orang dilatih seneng pakai taat. Orang idolakan Pak Hamid, idolakan ibadah. Itu penting supaya orang tidak mengidolakan ahlul ma'asi. Orang gembira, alhamdulillah aku bertahajud, alhamdulillah aku bermunajat. Kayak apa kalau semua orang bahagia dengan dugem? Makanya disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kalau sudah berani Islam harus yakin fadlnya Allah, kemudian kamu ceria, falyafrahu, harus senang. Jadi beragama itu harus senang. Terus kula ngaten iki sakjane diundang Rembang mriki ya mangkel waduh ora karuan. Tapi daripada diteror kualat Mbah Hamid. Ribet. Karena Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya, terus diteror Mbah Idris men wedi napa malih Mbah Hamid. Nak ngengken nak tesih sopan. Iki sing udah ngeraku mbahmu ya. Nggih pun nggih Mbah rawuh Mbah. Untung kula gadah mertua teng Situ Kiri terus kita teng Banat 5 mboten perlu teng pendopo. Mau pendopo kandungan dadi presiden nak ora darani ngobos ribet. Dinepi suwengi wae jalukane donga dhuwure pol. Ribet terus. Dadi niki Islam kok sing gampang-gampang mawon terus. Niki wae kula dipesinikan suwi ngetos Gus Ali tapi wedi ilmu kula entek dadi tetep sedih. Karena saya tuh kalau ngaji itu, kalau ngaji jalanan itu bisa 3 jam, kalau ngaji Jamul Jamek bisa 3 jam. Nah ceramahnya tinggi karena termasuk hal yang saya pantangan. Mau membuat mukroh, buatan dipeksa nih. Mau ngomong bolak-balik, nggak pernah guru, nggak pernah sepuh, udah mulai nuduh pengumuman nih. Karena saya harus ninggalkan pondok, kalau nggak ada pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan nggak bisa 100 orang diajar bareng, harus satu, jadi lebih capek. Ini buatan curhat nih pengumuman. Terus saya teruskan, pengajaran tauhid yang mudah lagi selain tadi itu juga dilatih pakai hal yang mudah.
Saya dulu ngaji Mbah Mun namanya kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu pengarangnya itu orang modern. Dan yang ngajar mulai dulu Mbah Zubair sampai Mbah Mun. Sekarang saya termasuk ngajar itu di pondok. Niku nak gambarno iman niku gampang. Beliau gambar elek ra karuan, gambar wit, gambar gedung, gambar wedhus, gambar elek. Panjen kiai kan gak bakat gambar. Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhihi suwar kulluha. Niku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Sehingga alam masuk seluas ini pasti dimulai dari satu. Ini ku qul huwallahu ahad. Itu ketika Allah ngendikan gitu bahwa umat Muhammad itu tauhidnya luar biasa. Niku malaikat do protes, bagaimana bisa mengalahkan kami padahal kami ini ra'ainaka, melihat engkau langsung. Allah tersebelo kita. Kowe iman be aku wajar, kowe roh aras, roh swarga. Umat Muhammad iku umat Rasulullah Muhammad iku gak roh neraka, gak roh swarga tapi iman iku ajaib iku. Nah kowe iman akeh tunggale. Terus akhirnya bantah-bantahan, pengiran dibantahkan. Ini Nabi buatan malaikat papan atas nih, awamul malaikat nih, buatan malaikat yang terkelas meneh iki sami. Niku kata Imam Qurtubi buatan jari kula. Malaikat sing bantah pangeran ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah niku malaikat awamul malaikat, buatan Jibril, buatan Mikael. Nah orang-orang malaikat Kak Jibril Mikael itu punya peradaban, buatan mungkin bantah pangeran. Terus malaikat ya kelas-kelasan. Walhasil terus Allah ngendikan malaikat ini suatu saat keramatnya Imam Amudi itu ulama tapi mulang matematika. Jadi ulama tapi mulang matematika, buatan mulang mujarobat, buatan mulang matematika. Kadang ya ono kiai mulang primbon, iki kanggo ngene, iki kanggo ngene. Iku sing teko wong dukun tok. Nah niku ditulis. Terus pertama malaikat silahkan dengar. Hadzal Amudi ini Imam Amudi yang akan mengajarkan Anda tauhid secara baik dan benar. Niku malaikat kagumnya kayak apa? Dia ngajarin tauhid itu mau nulis 1 sampai 10, terus 10 sampai 1 juta diawur saja. Terus kata beliau, hadzal adab min isnaini ila alfin wa ila ma la nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu cek 2, cek 3, cek 1 miliar, cek 1 juta, semuanya dinisbatkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. 2 ya cabang 1, 1000 ya cabang 1, semuanya dimulai dari 1. Gak 1 miliar, 1 triliun, cek 2, cek 3, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dimulai dari 1. Jadi gak mungkin sesuatu dimulai dari 2, pasti 1. Dan itu qul huwallahu ahad. Malaikat waduh ya pinter tenan. Terus saya mohon semohon-mohonnya tauhid itu diperkuat lewat logika, karena agama ini li qaumi yaqilun, li qaumi yatafak. Terus sakniki mboten tauhide jeblok njaluk donga. Nak mandi dagem kitab, nak ra mandi kiai jeblok. Ya kadang kiai melarat gawe donga jalbu rezeki, kiai ini ngenes. Ana kiai bojone sitok, iki bojo kula papat dongakno rukun. Yo kiai ini misah-misah aku wis sitok bojo ora Jawa. Ono kiai melarat kok ngresmekno pom. Dongakno pom kula barokah aku blonjo wae utang kok ngresmekno pom. Ribet ngomong yo donga niku kriminal cara kula nak mboten roh etika niku. Saiki kiai ini tambah hari tambah ngenes. Lho kiai bojone sitok, iki kula bojo kula sekawan dongakno rukun sedanten. Yo mesti kiai ini seneng bubar kabeh ben. Lho kiai ini ra dadi presiden, ra dadi menteri didongakno kon njaluk dadi. Terus doa itu ba'da kamalit tauhid. Doa itu setelah tauhid itu sempurna. Caranya tadi dimulai dari halal yang gampang. Mbok gambar ruwetnya kayak apa? Dimulai dari 1 titik. Angka sebanyak apapun itu nisbatu dzalika ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu makanya Rasulullah SAW begitu bangga bihadihil ummah, dengan umat ini, sampai disebut al-ulama warasatul anbiya. Dulu Nabi lebih gampang lagi cara nerangkan tauhid, karena tentu beliau lebih punya kemampuan di atas semuanya. Dulu cara berpikir orang Arab, saya berkali-kali memberi analogi ini.
Ya kalau kita kasusnya banyak, masalah banyak, ya harus Tuhannya banyak. Masa problem kita banyak, kemudian solusinya satu. Dan itu jadi lazim ya di pemikiran orang Arab. Sehingga ketika Nabi berkampanye Tuhan satu, mereka bilang aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad tuh aneh, problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Harusnya ada Tuhan kredit, Tuhan nangani apa, Tuhan nangani debt kolektor, nangani apa gitu. Lama-lama ada Tuhan yang nangani cemburu, nangani problem asmara. Jadi kayak teori Cina, semuanya ada dewi kebetulan, dewi apa-apa. Rasulullah itu cara nerangkan ada emosi. Mereka dikumpulkan lalu Nabi melatih logika pembanding. Andaikan kamu jadi buruh, kemudian majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang berbeda-beda, itu pusing enggak? Ya pusing Muhammad. Mereka masih manggil Muhammad karena belum iman. Enak mana punya majikan banyak sama satu? Kalau banyak majikannya perintahnya beda-beda, nuruti satu, bikin marah yang satu. Ya enak satu Muhammad. Tuhan kamu tuh majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu pusing kan? Oh ya mat satu aja satu. Itu terus mau iman. Itu disebut dorobahu masalah rojulan fi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal di rojul hal yastawiyani. Masa kayak apa pinternya Rasulullah SAW. Nah saat ini kiai mulang tauhid itu bingung. Saking bingungnya nganti ngamuk kitabe. Kullu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Kiai ini yo bingung, santrine yo bingung. Iki natijah sughra dilebokno ning natijah kubra terus dadine ngene. Santrine ngowah-ngowah, kiyaine dhewe ya rada mikir. Niku keruwetan, ilmu terus ilmune kiai, wong sampean ra kiai ora usah mikir. Keruwetan. Dulu zaman dulu. Niki contoh terakhir, niki Gus Ali rawuh boten rawuh kita tetep tak bari. Mengke kersane Mas Ahmad pidato enak ngongkon wong pidato dene ndelik. Nggih niki selesai niki pokoke nek Gus Ali dereng rawuh kersane sithik. Ah niki mun rawuh niki. Kula kados Bae Idris, nek mun rawuh nggih pun. Kanton Sakotia supaya orang tidak mentasrekkan Allah, tidak nganggap ada kekuatan lain sekuat Allah. Niku Allah oleh ngajari Nabi itu gampang sekali. Misalnya ngeten nggih, sampean beli Innova itu pakai jual-jual sawah Tegal, kerja keras nabung terus jual Innova. Kemudian ada orang lain yang cara menguasai Innova itu kayak kamu. Orang melok tuku, carane nguasai kayak kamu ridho enggak? Mesti jawabannya enggak ridho. Orang melok tuku, orang melok kangelan, nguasani ini koyok sing duwe. Sehingga ketika Nabi diajarkan dan akhirnya mengajarkan kita, niku nyontohna tauhid ki wau. Darabalakum masalam min anfusikum, halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Wong trimo sampean tuku omah, tuku Innova, kangelan, kemudian ada orang lain yang cara merasa menguasai kayak kamu pasti tidak ridho. Terus Allah ya bilang gitu, wong sing gawe bumi aku, kowe lahir ning bumi Firaun, Namrud lahir ning bumi, ujug-ujug ngumumno aku pangerane bumi. Ora melok pangeran, ujug-ujug ora melok gawe, ujug-ujug muni. Ya ridho. Terus logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita itu logika sing gampang. Ya, logika sing dadekno kita tauhid gampang. Terus eling-eling nggih, terus menetapkan tauhid ingat mawon angka 2 sampai tidak ada bilangannya sampai ila mala nihayatallah tidak ada finishnya, semuanya nisbatul far'i ilal asli, semuanya itu cabang dari angka apa? 1. Berarti semuanya dimulai kul huwallahu ahad. Mulane dawuh ulama-ulama, kenapa Quran disimpan di Fatihah, Fatihah disimpan di Bismillah, Bismillah sirrinya di titiknya ba, itu maksudnya apa? Semuanya dimulai dari nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma ya. Jadi sirrinya Quran dimulai satu titik ba Bismillah. Ini artinya apa? Dari titik wajibil wujud satu, kemudian Allah menciptakan alam seluas ini. Terus makanya dawuh Syekh Nawawi,
ulama nak nyingkat itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, karena Allah, semuanya yang ada menjadi ada, dan yang enggak ada kalau saya kehendaki menjadi akan ada. Yang ngoten iki sesuai perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.